Bagaimana sih sebetulnya kita bisa craft positioning bahwa kita tuh berbeda. The beauty about Shell itu adalah saya sebagai marketer punya keyakinan bahwa yang saya jualin adalah is a good product. Hello everyone, welcome to Volare Talks, and back with me, Nia Elvira, your moderator for this podcast. Nah, ini adalah podcast dari Volare Advertising Network yang tentunya membahas banyak sekali macam isu terbaru, baik di dunia digital, marketing, bisnis, dan masih banyak lagi. And I hope you guys will enjoy this session, karena kali ini kita kedatangan satu perempuan luar biasa. Di usia muda ternyata sudah punya satu title, yaitu Mobility Marketing Vice President dari Shell Indonesia, yaitu ada Mbak Dian Kusuma Dewi. Halo, Selamat pagi. Baik, alhamdulillah. Dan so applause ya. Mungkin boleh disapa teman-teman yang nonton kita nih, Mbak Dian. Halo teman-teman. Saya Dian Kusuma Dewi. Saya currently Vice President Marketing dari Mobility Business di Indonesia. Happy to be here. Thanks for having me. Yes. Nice voice ya. Empuk gitu suaranya. gitu. Ya. Okay. Semoga obrolan kita juga bakal empuk dan lancar ya. Amin. Oke. Ini adalah salah satu title yang menurut aku cukup panjang ya. Panjang, tapi bisa Mbak Dian datang di usia yang cukup muda. Karena aku lihatnya kayak sepertinya cukup muda ya. Oh, oke. So my skincare works actually. Good. Dan aku juga sempat kemarin sempat stalking juga, sempat stalking, ternyata kuliah di ITB. Kayaknya lulusannya juga belum terlalu lama gitu. Wow, ini kita akan ngobrolin ini nanti. Tapi kita akan ngobrolin tentang topik hari ini nih teman-teman ya, tentang fueling innovation with digital marketing and advertising in the energy industry. Mungkin kelihatan agak heavy, tapi tenang aja, kita akan ngobrol sesama perempuan. Jadi mungkin kayak jadi ngobrol-ngobrol perempuan-perempuan gitu kali ya. Oke teman-teman, di episode kali ini kita tuh akan membahas tentang hal-hal yang terkait dengan digital marketing dan juga advertising, serta challenge apa yang ternyata mungkin didapatkan sama Shell Indonesia di industri energi. Dan gak cuma itu, kita juga bakal bahas tentang marketing efforts-nya Shell Indonesia dalam menjaga relevansi di tengah perubahan industri yang sangat cepat ini. Jujur, sepertinya otak aku gak nyampe sebenarnya ya. Tapi kita akan mungkin nanya langsung Mbak Dian, bisa share gak sih tentang gambaran tentang approach apa nih yang diterapkan oleh Shell Indonesia terhadap digital advertising dan marketing? Karena sampai sekarang kan memang digital marketing, digital strategy itu yang paling bisa ngehook gitu ke masyarakat Indonesia, bahkan dunia ya. Silakan. Jadi kalau dari mungkin dari bisnis aku dulu gitu ya. It's an energy business, downstream gitu ya. Kalau mobility ini kita sebutnya adalah menjual mobility solutions gitu ya. Jadi setiap ada customer yang datang atau pergi dari poin A menuju ke poin B dalam road transportation-nya, itu kita basically menyediakan produknya. Ada fuels, ada non-fuels gitu ya. Makanya kita disebutnya adalah as a mobility business. Oke. Nah, tentunya adalah tantangannya pastinya kalau kita ngomongin tentang BBM gitu ya. BBM itu adalah sebuah komoditi sebetulnya. Banyak orang yang masih berpendapat bahwa sama aja lah, yang penting mobil aku jalan, nggak mogok gitu ya, atau yang seketemunya aja. Jadi tujuan utamanya adalah untuk mengedukasi gitu ya, makanya di situ konten marketing itu sangat penting. Bagaimana sih sebetulnya kita bisa craft positioning bahwa kita tuh berbeda. Gitu ya, bahwa kita tuh memiliki produk yang ABC dengan klaim-klaim kita gitu ya, dan membuka mata masyarakat Indonesia bahwa sebetulnya good quality of BBM make a difference. Nah, tentunya pastinya ada plus-plusnya lagi. Jadi yang tadi ada content marketing, tetapi juga satu lagi adalah yang kita bawa baru itu adalah experiential marketing, bahwa itu semua adalah yang kita lihat, kita rasa gitu ya. Mungkin kalau di Shell terasa diperlakukan ramah gitu ya, mungkin terasa bersih yang fasilitas-fasilitasnya atau hal-hal kecil seperti terang gitu ya tokonya. Itu yang kita kemukakan juga, bahwa itu yang menjadi titik perbedaan kita gitu ya. Jadi harapannya adalah kita pengen mendekatkan yang seemingly tadi
komoditas orang nggak peduli, tapi kita pengen membawa atau mendobrak stigma itu bahwa pilihan atau good quality fuels dan good quality retailing itu ada dan berkontribusi dan membuat happy gitu ya, selain keep your car going. Oke, jadi ibaratnya mencari jodoh gitu ya, sampai akhirnya you find the right, itu kan ya udah nggak usah kemana-mana lagi gitu ya. Oke. Sekarang aku pengen nanya mungkin tentang dirimu sedikit. Di Shell udah berapa belas tahun? So mungkin ini berarti tahun aku ke-13. 13. Berarti aku orang setia gitu tadi kalau misalnya kita ngomongin jodoh gitu ya. Iya benar. Akhirnya sekarang sebagai VP, Vice President loh teman-teman ya, dari Mobility Marketing Shell Indonesia ya. Tadi udah dijelaskan juga sedikit ya tentang speknya, ngapain aja gitu kan. Pastinya ada challenge dan juga opportunities yang Mbak Dian temui dalam memarketingkan brand Shell ini di industri energi. Karena kalau kita lihat kadang-kadang ya untuk masyarakat Indonesia gitu melihat brand ini tuh kayaknya agak out of reach. Ada nggak sih bayangan seperti itu? Apa bayangan aku aja? Untuk brand Shell itu sendiri. Betul sekali gitu ya. Ketika kita datang pertama kali, kita sebagai brand asing, dan tentunya kita memiliki perbedaan dari segi price positioning, dari segi how we look and how we make them feel, make customer feel gitu ya. Ada feedback yang menyatakan bahwa kita make them feel out of reach gitu. Nah cuman itulah challenge-nya bahwa kita tadi memberikan edukasi gitu ya ke masyarakat bahwa ini adalah opsi yang you deserve this option gitu loh. Karena kita datang basically membawa kompetisi yang lebih baik tentunya. Yang mana pasti yang diuntungkan adalah customer itu sendiri. Dengan kompetisi yang sehat, kompetisi yang lebih baik, customer pastinya yang lebih diuntungkan. Nah, challenge yang kedua adalah tadi saya bilang BBM itu adalah komoditi gitu ya. Komoditi itu sangat erat kaitannya dengan pricing. Betul. Gitu ya. Pasti kayaknya semua orang tahu ya bahwa ya kalau misalnya isi BBM yang paling murah aja deh gitu ya. Atau mungkin kalau bisa masih pakai yang subsidi gitu ya. Mungkin itu challenge terbesarnya. Bahwa satu membuat pemahaman bahwa sebetulnya kalau Anda menyayangi gitu ya kendaraan Anda, karena kendaraan Anda itu membantu Anda gitu ya beraktivitas dan lain-lain. Sebetulnya kalau kita sebutnya adalah total cost of ownership gitu ya. Kalau dengan investasi di awal lebih mahal sedikit, tetapi in return Anda bisa misalnya ke bengkel lebih jarang. Ketika di bengkel pun menu-menu servisnya juga lebih sedikit. Itu yang basically yang mungkin orang agak suka lupa gitu ya, karena emang nggak di depan mata. Nah, jadi hal-hal seperti itu, challenge seperti itu yang kita temui gitu ya, sehingga menurut aku menarik gitu ya, karena namanya marketing tuh pasti salah satu pilar P-nya ada pricing gitu ya. Betul. Apalagi di Indonesia ya, itu menarik banget. Jadi membalance bagaimana pricing sensitivitas itu bisa didobrak dengan marketing communication. So itu I think it's a dream challenge bagi marketer sebetulnya. And how you deserve and how you deserve everything jadinya. Well, I think we are in a journey juga ya. Of course, kalau misalnya kita ngomongin ambisinya pasti lebih tinggi dari yang sekarang gitu ya. Pertumbuhan dan lain-lain. Tapi why we got here, menurut aku adalah karena kita konsisten. Pertama adalah when we say we're good, we need to make sure that we are indeed good. So our products is good. Jadi the beauty about Shell itu adalah, I think secara global visinya adalah kita spend billions of dollars every year untuk R&D. Jadi setiap produk kita research and development time frame-nya minimum 5 tahun. Artinya adalah saya sebagai marketer punya keyakinan bahwa yang saya jualin adalah is a good product because I say it's a good product. So I think
a good brand is a brand that deliver its promise gitu ya. Jadi so I think why we got here is because we are good. We have good products gitu ya. Kita juga selalu memastikan bahwa pelayanan tadi kita ngomongin experiential gitu ya, pelayanan dan fasilitas-fasilitas yang lainnya menunjang dengan baik, dan konsistensi ya gitu ya. Jadi tidak berhenti di situ gitu ya. Jadi maksudnya ketika kita ngomongin good products, kita juga punya partnership dengan OEM gitu ya, dengan car makes gitu, dan kita juga selalu berinovasi. Jadi di tahun 2002 kemarin kita meluncurkan program loyalitas berbasis aplikasi. Jadi ini menarik gitu ya, karena sebelumnya Shell memiliki yang namanya Club Smart. Mungkin Mbak Nia tahu gitu ya. Itu merupakan pionir tuh bisnis SPBU tapi punya kartu loyalitas gitu. Itu pertama. Tapi kita nggak berhenti di situ. 2022 kita introduce app base gitu ya. Jadi so I think kalau kita bisa menyebut diri kita adalah kita keep innovating gitu ya. Mungkin seperti itu. Oke. Tapi talking about experience ya, seperti Universe mempersatukan kita juga nih, karena to be honest teman-teman juga, saya dan keluarga ini memang pengguna setia dari Shell. Ini aku nggak peres-peres karena memang kebetulan kendaraan yang ada di rumah kita ini cocok dengan fuel Shell ini. Itu dia about the services juga. Mungkin ya small gesture seperti apakah mau dibersihkan kacanya gitu ya. Terus juga memang begitu sampai langsung disapa gitu kan. Dan pasti penawaran untuk bikin aplikasinya juga, dan cashbacknya sebenarnya. Kalau ibu ya, aku agak kaget juga karena mungkin sekitar 2 tahun yang lalu gitu, dapat cashback nih ya, lumayan nih. Tiba-tiba ternyata tiap bulan tetap ada cashbacknya ya. Jadi lumayan membahagiakan ya. Dan pastinya itu dia, karena one stop solution sepertinya ada bengkel, bisa isi angin, kemudian juga ada minimarket. So it helps me as a parent juga gitu kan, ketika bawa anak. Thank you Shell ya. Thank you. That's why di tahun ini kita punya campaign itu adalah Shell kasih lebih gitu ya. Nice. Jadi how we came up with that adalah kita melihat sebetulnya dari feedback yang datang dari customer gitu ya. Karena mungkin ya kita tidak pungkiri ya, di satu sisi pasti kalau dari segi price positioning kita di atas. Tetapi ternyata bagi customer yang sudah merasakan perbedaan harga tadi itu ternyata jauh lebih worth it gitu ya, dikompensasikan dengan apa-apa yang lebih gitu. Jadi tadi juga nggak peres-peres gitu ya, kita melihatnya juga dari feedback customer gitu. Karena dengan kondisi mobil yang prima, misalnya ada bengkel juga gitu kan, kondisi mobilnya baik juga, sepertinya juga maksudnya fuel yang kita pakai juga nggak akan terlalu boros ya, harusnya itu pikiran aku gitu kan. Nah, terima kasih banyak ya. Berarti aku salah satu customer yang sudah diidentifikasi dan juga ditargetkan ya oleh Shell. Tapi untuk Shell Indonesia sendiri, gimana sih nargetin audiens utamanya gitu? Apalagi di pasar Indonesia yang berbeda dengan pasar lain yang mungkin lebih paham dengan ada harga ada barang gitu kan. Di sini kadang-kadang kita murah aja deh gitu kan. Itu gimana? Jadi sebetulnya kalau misalnya customer segmentasi gitu ya, kita pada dasarnya membedakan menjadi 2 yang utama. Yang pertama yang kita sebut itu adalah quality believers. Jadi mungkin memang secara populasi tidak sebanyak nanti yang kedua, tapi quality believers ini adalah orang-orang yang memang percaya bahwa good fuels itu make a difference gitu ya. Tentunya ini adalah core segment kita, karena tadi positioning produk kita itu adalah high quality fuels dengan long R&D process dan investment. Nah, yang kedua adalah yang kita sebut road warriors. Jadi road warriors ini karakternya adalah pastinya memiliki mileage sehari-hari yang cukup tinggi. Artinya mungkin rumahnya di Bekasi, kantornya di SCBD gitu ya, atau mungkin kayak ibu-ibu yang kerjaannya bolak-balik kayak setrikaan nganter sekolah, abis itu les, abis itu gitu kemana-mana gitu ya. Jadi
orang-orang yang memang di jalan. Nah, orang-orang yang memang di jalan ini menjadi target kita karena pastinya dari sisi kebutuhan ada, dan tadi kita bisa menawarkan more than just fuels, gitu ya. Tadi dengan segala macam pendukung mobilitas tadi, itu yang kita targetkan karena pada dasarnya menargetkan itu adalah because we have something to offer to them. So I think 2 segmentasi target itu yang kita jadikan sebagai pedoman. Iya, dan pedoman itu pastinya sudah di research dengan customer behavior-nya sendiri ya. Gimana nih caranya meriset gitu customer behavior pengguna Shell? Terus ada challenge-nya sendiri nggak sih buat mempertahankan supaya tetap loyal? Ya, aku salah satunya. Tapi kan pasti ada people yang come and go, ada yang stick with you. Terus gimana? Jadi yang menarik di industri ini pastinya adalah customer behavior. Kita melihat di level harga tertentu dan di level perbedaan harga tertentu dengan pemain lain itu mempengaruhi preference customer gitu ya. Misalnya saat ini pemain A segini, B segini, C segini, itu terjadi perputaran tuh. Cukup fluktuatif gitu ya. Dan yang kita lihat adalah itu karena banyak hal juga. Kalau misalnya kita lihat misalnya fluktuasi itu mungkin tidak terlalu terlihat ketika payday karena ya ada gitu ya. Jadi wait and see-nya orang, jadi macro condition itu juga mempengaruhi gitu ya. Nah terus tadi sehingga kita sebagai marketer memiliki PR yang lebih banyak nih ya, karena kalau kita ngomongin marketing funnelnya nggak ajak gitu, funnelnya nggak biasanya kalau funnel kan ya tinggal maintain gitu ya, tinggal ada akuisisi baru gitu. Nah kalau ini dengan cukup steady stream of churn to some degree, ya itu cukup challenging gitu ya. Dinamis sekali berarti marketers di Shell ya. Dinamis sekali, itu mungkin kata-kata yang sangat tepat. Roller coaster ride juga berarti. Tapi seru dong roller coaster ride, berarti memang ada adrenalin rush yang didapatkan gitu sebagai seorang marketers ya. Boleh dikasih tahu dong tips and triknya nih. Mungkin di sini ada teman-teman nih yang ada di industri energi juga, atau mungkin sebenarnya tidak, tapi punya satu core yang dinamis juga seperti yang tadi Mbak Dian bilang, supaya teman-teman di sini bisa melakukan marketing secara efektif. Mungkin dari sisi industri energi dulu. Oke. But I think aku mau tackle ini dari sisi, maksudnya I think as a marketer, whatever it is the product that we sell, atau di industri apa gitu ya, menurut aku ada 2 hal yang harus dibalance. Marketing is about logic and magic menurut aku, gitu. Jadi kalau kita ngomongin logiknya dulu ya, pasti cukup jelas. It's a performance marketing. Jadi misalnya kita melihat dari data, tadi customer behavior trennya seperti apa, abis itu kalau kita ngomongin basket size seperti apa, brand health tracking seperti apa, kita tracking impression dari konten-konten kita seperti apa. So that's the logic part gitu ya. So marketing needs to be data driven. Dan butuh cadence gitu ya untuk ngelihat setiap minggu program kita seperti apa. So that's the logic part. Nah, the magic part ini sesuatu yang as a marketer pasti paham gitu ya, bahwa ada hal-hal yang harus bisa diserap dari market atau dari target audiensnya. Apa sih yang menjadi burning point? Apa sih yang menjadi current conversation di kalangan audiens kita? Apa sih yang menjadi yang viral gitu ya? So that's the magic part. Itu berkaitan nanti dengan kreatif apa, desain apa yang kira-kira masuk, copywriting apa yang kira-kira masuk. So that's the magic part. Karena banyak sekali mungkin programnya bagus, cuman mungkin komunikasinya nggak bagus. Nah, itu nih. Gitu. Atau mungkin kebalikannya, komunikasinya bagus tapi programnya zonk. Gitu. Jadi program yang bagus datangnya dari tadi data driven, eksekusinya diperkuat dengan si magic tadi menurut aku. Jadi regardless industrinya. Iya, biar balance semuanya ya. Nah,
Tadi kan seperti bilang juga kalau Shell ini kan keep innovating gitu kan. Apalagi dengan adanya marketing sekarang yang penuh digitalisasi, ya nggak sih? Boleh di-share mungkin campaign-campaign apa yang bisa dibilang works banget nih yang diluncurkan oleh Shell Indonesia dan akhirnya langsung bikin untuk craving kita inovasi lagi yang lebih banyak gitu. Iya. Jadi kalau misalnya dari what I have fresh in mind itu adalah tadi mungkin aku sempat cerita our migration of loyalty programs dari kartu ke aplikasi. Banyak sebetulnya kekhawatiran awalnya gitu ya, karena program kartu kita ini cukup diterima dengan baik dan pada dasarnya tidak ada masalah gitu ya, cuman yang driving us untuk move ke aplikasi adalah we want to be relevant gitu ya. Kartu oke lah, kita masih ada e-money lagi segala macam, cuman sekarang kita melihat siapa sih orang yang bawa dompet. Gitu ya. Kita melihat mungkin kartunya sekarang mungkin cuman bisa satu kartu atau mobil gitu misalnya. Nah, sehingga mungkin sebelum memang kita harus banget atau sebelum kita diminta customer, kita take the liberty untuk yaudah kita pindah aja di 2022. So I think that's a successful move karena sebetulnya kalau kita ngomongin active customer dari kartu ke aplikasi kita naik 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu ya. Jadi butuh adaptasi juga. Dan dengan waktu yang adaptasi sebetulnya cukup oke. Jadi less than a year kita udah kayak nggak hanya meet yang performance dari kartu tapi better. Dan juga yang satu lagi adalah kalau kita ngomongin penetrasi gitu ya, berapa persen sih customer yang datang ke SPBU kita yang bertransaksinya pakai loyalty program kita itu 70% gitu ya. Jadi artinya kalau kita lihat dari penerimaan customernya itu sangat baik gitu ya. Ibaratnya customer nggak perlu komplain dulu untuk kita memberikan tadi, makanya inovasi. Iya gitu betul. Kita datang dulu gitu. R&D dulu sekali. So I think So I think that's that gitu ya, sebagai salah satu contoh bahwa digitalisasi makes a difference. Itu untuk campaignnya sendiri words of mouth atau memang digunakan dengan social media atau yang lain? Jadi waktu itu multi channel. Pastinya adalah kita memberitahukan kepada existing base untuk pindah migration. Fase kedua itu adalah untuk akuisisi customer yang baru atau customer yang belum menjadi member gitu ya. Karena kita percaya dengan customer menjadi member, likelihood mereka untuk memberikan volume atau penjualan lebih banyak ke kita itu makin tinggi. Member itu memiliki kecenderungan belanja lebih banyak, datang lebih sering gitu ya, atau belanja yang cross gitu, misalnya beli bensin tapi dia juga beli kopi, gitu. Berarti kita harus apresiasi untuk employee di SPBU ya, karena mereka ini tidak pernah bosan untuk menawarkan bahkan kalau kita punya pun gitu kan, karena mungkin ya mereka pikir ada orang lain yang tidak punya dalam mobil itu juga, kayak selalu ditawarkan setiap kali gitu kan. Luar biasa sekali SOP-nya tuh memang selalu di-highlight kayaknya ya. Yes. Ini aku juga salut sih dengan SOP dari Shell untuk employee yang mostly dari semua SPBU yang kita datangi, ya mostly juga sama gitu kan. Jadi trainingnya juga luar biasa ya bisa dibilang ya. Tentunya pasti ada tantangan tersendiri gitu ya. The more sites we open, pastinya the more challenging to keep it consistent pastinya. Ya kita memiliki program training sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya di Shell itu kita memiliki training itu ada divisi tersendiri in-house gitu ya. Jadi kita menstrategikan training approach ya, mungkin di-deliver oleh partner gitu ya. Tetapi we take it seriously. Oke, good. Keep. Pokoknya harus di-keep terus itu ya. Tapi pastinya nih Mbak Dian banyak challenge ya seiring berkembangnya dengan digital marketing, advertising, walaupun memang Shell Indonesia selalu keep up the situation juga. Nah, boleh di-share mungkin misalkan ada ups and downs-nya itu apa, but finally you can keep up the situation, malah mungkin bisa finalize jadi lebih baik lagi gitu. Well,
Challenge-nya sih pasti kalau kita ngomongin kayak digital marketing gitu ya, pasti digital marketer anywhere knows now we're going into cookieless world gitu ya, dimana kalau kita ngomongin targeting advertising digital kita, ya kita tidak bisa lagi rely on cookies gitu ya, atau third party data gitu, sehingga mungkin brand-brand ini dipaksa untuk utilize more on their own data sets gitu ya. Jadi kayak data-data dari loyal member kita dan lain-lain. Jadi so I think that's a big challenge. Pasti pertanyaannya adalah seberapa efektif sih digital marketing initiative kita atau digital advertising kita. Sama yang kedua itu adalah kedinamisan itu kedinamisan tadi, market tadi gitu ya. Sehingga makanya titik beratnya itu adalah dalam kondisi status quo pasti kita pengen mengakuisisi sebanyak-banyaknya customer. Saat ini kita punya program akuisisi gratis 1 liter gitu ya contohnya. Jadi pastinya we need to make our customer base bigger. At the same time tadi karena dinamis tadi dengan pricing yang naik turun, at the same time loyalty is very key, gitu ya. Tadi makanya kita punya loyalty program yang cukup strong, dan juga caranya keep these people seperti Mbak Nia itu adalah we make partnership with with banks, with other brands gitu. Jadi kalau kita ngeliat di GoPlus bisa redeem dengan brand-brand lain gitu, nggak hanya di Shell saja. So we cukup cukup holistik gitu ya. Dan intimate ya sebenarnya ya jatuhnya namanya ya. Nggak tahu kalau dari sisi aku ya sebagai konsumen ini cukup intimate setelah mendengarkan penjelasan sisi marketing ini. Oh ya. Iya. Okay, karena Shell Indonesia pengen lebih engage sama kita sebagai customernya gitu kan. Berarti Mbak Dian di sini yakin ya kalau teknologi, tren baru dalam digital marketing yang luar biasa cepat ini ya, ini berdampak signifikan sama industri energi. I think so. I think gone are the days ketika kita ke SPBU itu cepet-cepet aja deh, atau usahain banget nggak pipis di perjalanan. Karena kalau misalnya harus pipis jorok gitu ya. So I think so we have options. Itu satu momen yang harus aku highlight. Terima kasih atas toilet bersih. Sebagai perempuan I feel you gitu ya. So I think salah satu digitalisasi itu adalah membangun awareness bahwa indeed customer have choices. Sama yang kedua adalah mendekatkan brand atau mendekatkan maksudnya brand yang mungkin foreign kayak Shell ke lebih banyak audience gitu ya. Karena mungkin digitalisasi itu juga bisa membawa misalnya kayak Instagram gitu ya. Sekarang Instagram itu mungkin menjadi channel customer voice yang paling efektif atau mungkin yang intensitasnya paling banyak. Banyak sekali orang yang nge-DM komplain, nge-DM compliments gitu ya. So which is itu mungkin dulu people need to pick up the phone atau ngirim email atau surat gitu ya. Sekarang it's just one DM away. So I think digitalization itu juga membawa brand lebih dekat lagi dengan konsumen ya. Tapi sekarang kita balik lagi nih ke Mbak Dian as Mobility Marketing Vice President Shell Indonesia. Panjang ya. Aku takut salah ini gelar soalnya. Ini personal question juga. Sebenarnya your personal goal in life tuh apa sih? Oh, okay. So that's a deep question. Iya, karena mungkin kita nggak berbicara masalah ini ya, masalah gender ya. Pasti mungkin adalah sedikit pertanyaan, wah perempuan ya bisa jadi VM. You heard that a lot pasti mungkin ya. In a such young age juga gitu kan. What's your goal? So I'm here because of the journey that paved by people, men and women before me. So I want to make sure I do that for the people behind me.
Oh, nice. So I think answering to your question, I think it's an impact. So whatever it is that I do, no matter how high, how low, the title is, so it's an impact. So if there is, in my approach of work, is there anything that we can improve? Are we serving the customer by our choices? At the end of the day, we want to serve the customer, make their experience better. So I think dalam satu kata mungkin itu impact gitu ya. If there is one thing that I do inspire, so I think I'm happy. So you get inspired by people and you want to inspire others also. Yeah, hopefully. Well, yeah. But I think you do. Okay. Ini cukup dalam sekali obrolan tentang industri energi ya ternyata ya, iya kan? Karena kalau ngomongin tentang personality di sini mungkin aku bisa highlight sedikit, Mbak Dian juga adalah seorang istri, seorang ibu, tapi juga seorang pekerja yang ternyata bisa luar biasa loh sebagai perempuan untuk membagi waktu dengan juggling time to time di kota Jakarta tentunya ya. Dan sebagai seorang marketeers yang pastinya juga banyak sekali yang harus dilakukan. Ada mungkin sedikit tips and trick untuk para marketeers yang lagi nonton kita di sini ya, berdasarkan pengalaman memimpin marketing di Shell Indonesia dan juga pengalaman hidup sebagai seorang Dian. So apa ya? So I think it's so easy for us untuk get distracted. Sebetulnya di setiap role di kehidupan itu tuh sebetulnya I think if we can ask the question to ourselves, sebetulnya what is it that I want to achieve from this role, that role, from being a mom, being a wife. So I think you have to have that true north in every in every role that you are playing gitu ya. I think that true north help you misalnya prioritize. For me, my family is my priority. So while work is important for me, I know when it collides, I know what to prioritize. So I think it gives me clarity, and it helps me make honest conversation dengan my stakeholders. Misalnya, I have a big meeting, but my son probably mungkin harus bagi rapot gitu ya. Just be vulnerable and honest aja bahwa I have this going on, and I'm sorry, trying to make it up to you, kayak gitu sih. Yeah, they will understand later ya. Like we did. Ya kan? But are you satisfied enough with this life? Oh. My husband always crave some more. My husband always says aku tuh nggak pernah puas atau BM gitu ya. But I think in general, I'm happy where I am right now. Of course, it's a journey, it's a progress, and I think we want to progress. Definitely. But I think all things considered, it's a nice place to be in. Yeah, you only live once ya. Kalau misal bisa, kenapa enggak ya? Aku seneng lah aku dengan perempuan-perempuan ambisius ini. So we're not alone ya, karena kan mungkin kadang-kadang ada stigma, ya udah di sini aja, stay in this point. Tapi kan ketika kita memang bisa, kita memang punya kesempatan dan ternyata ada support dari orang-orang di dekat kita, so why not gitu ya? Terima kasih banyak loh Mbak Dian. And last but not least, what's next for you? And the last question for Shell Indonesia. Okay, so I think for me, I'm a type of person, sebetulnya ya, mungkin agak kontradiktif tadi dengan ambisi. Aku cukup go with the flow, meaning wherever I am, I want to do my best. Wherever I am, I want to make sure that the task given for me is, done and dusted well. So I think for professionally gitu ya, of course I want to bring Shell Mobility Indonesia business into the next level, delivering growth, more customer coming in as a marketer.
Apa namanya, kalau untuk dari Shell sendiri ya mungkin di tahun ini kita tadi ada Shell kasih lebih gitu ya. Kita akan banyak offer-offer yang apa namanya menarik gitu ya. Nanti di pertengahan tahun sekitar bulan Juni Juli kita juga ada yang ditunggu-tunggu tuh, biasanya ada promo mainan gitu-gitu ya. Coba kita boleh spoiler. Jadi I think that's spoiler enough gitu ya. Jadi kita biasanya punya signature promotion collectibles mainan gitu ya. Jadi itu akan datang di pertengahan tahun ini. Dan mungkin ada beberapa new product dari food and beverages nanti di akhir tahun. So I think just stay tuned. Oh, wait and see. Boleh langsung mungkin di follow ya. Mungkin dari sosial medianya apa? Apa? At Shell _Indonesia. Oke. Atau mungkin bisa dicek aja. Ya. Baik, teman-teman semuanya. I think that's for today. Terima kasih banyak. Very inspiring, very insightful. Dan ternyata memang industri energi conversation tidak seberat itu kan? Tidak seberat itu. Yeah, anything you want to add, maybe? No, I think for every marketer out there, I know it's a jungle out there. Tapi tadi menurut aku, whatever it is that we sell, it's always a combination of logic and magic. Oh, logic and magic. That's the quote for today. Ya. Oke, thank you everyone. Teman-teman semuanya juga jangan lupa untuk follow Instagram page kita ya di @volarindonesia, dan pastinya juga bisa nonton di Spotify, di YouTube. Dan kita bisa nonton banyak sekali obrolan-obrolan yang insightful bersama speaker-speaker kita, dan salah satunya adalah Mbak Dian dari Shell Indonesia. Now it's time for us to go. I'm Nia Elvira signing off, and also Dian Kusuma Dewi. See you on the next episode. Bye. Bye.